Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada yang bertanya, kenapa Yusuf Mansur itu sangat ketakutan kalau ada tim ahli di sekitarnya. Kalau orang normal, bisnisnya normal, itu kalau ada tim ahli kan enak. Karena bisa memanage sebuah bisnis dengan baik dan benar. Yusuf Mansur malah terbalik. Kalau ada yang mendampingi tim ahli, dia malah ketakutan. Dan tim ahli itu dibikin tidak betah atau diusir dan didepak keluar dengan sangat menyakitkan atau tidak punya peri kemanusiaan. Jadi Yusuf Mansur takut sekali kalau boroknya terbongkar. Misalnya nih ya, kenapa dalam cerita tahfiz, ini kan jualannya rumah tahfiz ini. Ada tokoh yang ahli semacam Syekh Ali Jabir. Itu nggak sanggup bersama Yusuf Mansur. Lari dia mendingan sendiri gitu. Sampai dia wafat. Dan begitu wafat Yusuf Mansur keluar sebagai pahlawan, meminta supaya dia dikuburkan di lokasi Ma'had Darul Quran. Hebat itu. Tapi dalam hidup sebentar cuman Syekh Ali Jabir gitu. Kabur sudah nggak sanggup dia gitu. Begitu juga ustadz-ustadz di sekitar dia yang selama ini pernah beredar gitu. Apakah itu UAS ataukah itu Agim? Karena di daerah-daerah kan ada tokoh-tokoh utamanya itu, misalnya Gus Fuad di Pleret gitu. Kenapa nggak mau bersama Yusuf Mansur? Ya kan? Atau Yusuf Mansur kenapa nggak berani mengajak orang ini gitu? Pertama coba lihat itu ya. Gus Fuad itu menyimpulkan ini Yusuf Mansur tuh maling gitu. Dah kesimpulan dia nggak mau lagi. Jadi dua-duanya nggak mungkin bertemu gitu. Agim dengan bahasa sopan, hati-hati kata Agim ini kalau berhubungan sama Yusuf Mansur, uang kita yang kita tabung bertahun-tahun bisa ludes, habis. Tidak ada yang mau gitu. Terus Yusuf Mansur tuh kerjaannya, dia itu tidak bertujuan baik kepada masyarakatnya. Tidak ada tujuan baiknya. Tujuannya bagaimana mengembat uang. Udah itu aja. Jadi misalnya dalam cerita sedekah misalnya gitu ya. Kenapa nggak ada ulama yang dianggap mapan untuk memberikan masukan atau mendampingi dia. Nih uang sedekah mau dikemanakan. Dan bagaimana cara mengambil uang sedekah dari para jemaah gitu. Nggak ada. Ulamanya nggak ada. Dan dia nggak mau didampingi. Karena tuh Ketua Majelis Ulama Umat Indonesia Al-Mukarram Kiai Atian Ali Da'i. Wah, itu dia buat pernyataan ketika buku saya terbit dulu tuh dia mengasih kata pengantar gitu. Apa katanya? Semakin lama orang membiarkan Yusuf Mansur, itu artinya membiarkan umat di dalam kesesatan. Coba bayangkan itu. Nggak ada yang mau ulama, nggak mau sama dia. Jadi Yusuf Mansur juga nggak mau didampingi ulama. Sebab kalau didampingi ulama pasti ya boroknya terbuka gitu. Dia paling takut itu. Dia maunya uang dapat, dia ngacir sudah hilang. Hilang dia. Duit dikantongin. Lalu dengan gagahnya dia bicara di hadapan Hotman Paris ya. Itu dia bilang saya nggak pernah makan uang. Saya makanan saya nasi. Emang yang makan uang siapa? Tapi tanya nggak, lo bawa uang nggak gitu. Nah, itu nggak ditanya. Kalau saya tuh saya tanya itu uangnya dikemanain gitu. Iya kan? Cuma ketika tuh Hotman Paris nggak mau terlalu tajam menanyanya gitu. Dari mana dapat duit? Dia akan bilang, anak saya bisnis. Bisnis apa? Bisnis kosmetik.
kan lucu ya. Tapi kalau dikonfrontir itu yang paling menakutkan bagi Yusuf Mansur. Jangan dengan tokoh-tokoh hebat gitu. Orang seperti pedagang kecil ya, Pak Soeharto misalnya. Coba konfrontir dengan dia, kalau enggak ketakutan Yusuf Mansur. Itu uang berkarung-karung dari ceramah-ceramah dikemanain gitu. Dibawa atau ditinggalin. Oh, ngeri dia. Di Yusuf Mansur itu dia paling takut kalau didampingi orang ahli. Misalnya tim hukum. Kalau tim hukumnya benaran gitu, oh dia ngeri juga. Karena akan memberi masukan juga ke dia. Ada lu tim hukumnya pakainya belangkon, gak? Yang saya pakai ini dia belangkon Jawa gitu. Itu memberi masukan juga ke dia. Walaupun kita yakin nih harapan teman ini tentu juga harus ya, kalau dia kuasa hukum profesional tentu dia akan mendapatkan sesuatu gitu. Tapi Yusuf Mansur nggak mau sampai begitu. Dia maunya comot sebentar udah pergi gitu. Ada lagi nih tim kumis. Tim kumis. Kumisnya kan juga pengen dapat lebih nih. Dia tugasnya, dia pikir nih harus laporin orang-orang yang mengkritik Yusuf Mansur. Dia laporin ke Polda gitu. Padahal dia nggak tahu gitu, bikin dia pura-pura nggak tahu. Sekarang tuh era reformasi, nggak gampang gitu. Nggak gampang. Orang yang bisa dilapor-laporin itu kalau dia menyerang penguasa. Nah, itu ya ada dalih hukumnya. Tapi kalau pribadi ya enggak. Penguasa pun sekarang sudah dibantah oleh Rocky Gerung. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Kemudian bagaimana cerita bisnis? Apakah Yusuf Mansur itu memang berbisnis? Ada bisnisnya, tapi dia nggak mau bagi-bagi dengan duit orang ini, nggak mau dia. Dia maunya itu punyanya sendiri. Punyanya sendiri. Gitu. Kalaupun dia membuat teori, orang mendengar sebentar teori sudah muak. Muak orang gitu. Contohnya dulu ada Youth Islamic Study Club Al-Azhar gitu. Pengen nih Yusuf Mansur biar kan dia lagi di puncak popularitas nih, cerita bisnis bersama Allah gitu kan. Allah kasih duit masuk ke rekening-rekening. Sebentar sekali tuh nggak masuk akal gitu. Terus gimana berikutnya? Lu tahajud dah gitu. Allahu Akbar ini. Kalau cerita duit kan cerita real. Ya kan? Tahajud itu kan mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan dia konsen dalam mencari rezeki gitu. Tapi bukan berarti Allah ngasih duit masuk ke rekening-rekening gitu. Aduh. Tapi masih ada nggak orang percaya? Ya silahkan aja sih kalau ada yang percaya. Nggak ada larang kok. Ada yang percaya aja, silahkan. Ada yang mau bantah saya, silahkan juga gitu. Tapi kita uji dengan fakta. Dan faktanya gitu. Yusuf Mansur tuh pasti akan ketakutan kalau ada orang ahli yang mendampinginya. Pasti ketakutan dia. Dan terakhir kasus dia itu, kasus paytrennya. Itu kan uang dia kumpulin dari mana-mana. Bukan duit dari warisan nenek moyangnya. Bukan. Itu kan mungkin ada berapa juta tuh orang yang sudah menyetor duitnya dengan harapan ya adalah cerita pahalanya, ada cerita untungnya, ya kan? Tapi ya enggak ada, dia berakhir dengan kekecewaan. Oh, tuh Pak Budiman banyak cerita itu bagaimana dia mengumpulkan uang karena percayanya ustadz katanya. Dan ini masa depan umat seolah-olah gitu. Padahal ujung-ujungnya hanya jurus pat gulipat, begitu dapat dia menghilang supaya nggak bisa didapat. Gitu. Lah, hilanglah dia. Lalu Yusuf Mansur bercerita, wah ini dikasih oleh Allah, rezeki dari Allah. Gitu. Padahal itu meninggalkan korban-korban yang bergelimpangan. Jadi dapat kita lihat Yusuf Mansur itu ketakutan kalau di sekitar itu ada orang ahli. Karena dengan adanya orang ahli akan memberi masukan yang benar. Dan Yusuf Mansur takut dengan kebenaran. Seperti setan yang juga takut dengan suara kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.